Buat aku senang. Semuanya, Young Master Lu pulang hari ini, kita semua, ayo bersulang untuknya. Oke. Pak Lu, selama 2 tahun di Antartika itu, gimana rasanya? Aku dengar tim ekspedisi kalian, kayaknya nggak ada satu perempuan pun, pasti sangat kesepian, ya? Young Master Lu kita. Itu kan, pria yang sulit didekati nomor 1 di ibu kota. Wanita seperti apa sih yang bisa menarik perhatian Young Master Lu? Young Master Lu, hari ini aku punya satu hadiah lagi. Untukmu, ada pendatang baru. Yang Master Qin, orang yang kamu mau, sudah kubawa. Kemari. Young Master Lu, gimana? Suka nggak? Ini kan yang kusuruh manajer Shi, simpan selama 3 bulan untukku. Murni kan? Nggak cuma cantik, masih perawan. Malam ini dia untukmu. Aku nggak perlu. Simpan sendiri saja. Young Master Lu, semurni ini aja, kamu nggak mau? Kalau gitu aku nggak sungkan-sungkan lagi. Kamu tahu nggak? Lepasin aku. Begitu masuk pintu ini, kamu cuma mainan. Sok suci apa lagi? Wanita ini, aku yang ambil. Pertama kali? Ya, bagaimana lagi? Aku juga pertama kali. Tapi aku agak terkejut, seperti kamu, wanita yang tidur dengan orang lain demi uang, masih menyimpan malam pertama. Halo, Mama. Dasar anak perempuan, sudah mendapat uang belum? Adikmu hari ini pingsan lagi? Sedang diusahakan. Kamu cepatlah carikan uang untukku, katakanlah, menyekolahkanmu sampai kuliah. Ada gunanya apa? Kamu ini hanya masuk, tidak keluar. Barang yang merugi. Aku beritahu kamu, kalau adikmu mati, aku juga tidak akan membiarkanmu hidup enak. Penyakit jantung Aze semakin parah. Menunggu sumber jantung harus bayar uang muka 150.000, biaya operasi tahap akhir 500.000. Sedangkan biaya transplantasi buatan, 1 juta. 1 juta pasti tidak bisa dikumpulkan. Hanya bisa mengumpulkan 150.000 untuk bayar uang muka dulu. Aze baru 12 tahun. Di keluarga ini satu-satunya yang benar-benar baik padaku. Aku pasti akan menyelamatkan hidupnya. Lu Xiaoye, bagaimana? Ayam kecil ini, masih enak mainnya? Tidak begitu. Ayam kayu, yang bodoh saja. Kamu masih mau aku? Kalau kamu memang tidak suka, berikan saja kepada teman. Halo, Lu Xiaoye. Barang milik Luyan. Bagaimana bisa diberikan kepada orang?
Kalian mahasiswa memang banyak akal ya cari uangnya. Berapa? Lebih dari 50.000 saja. Terima kasih. Halo? Li Qingqing, berani-beraninya kau membuat tamu marah. Besok jangan datang lagi. Masih kurang 50.000. Dalam waktu singkat, mau cari di mana 50.000? King, kamu lagi pusing soal uang, ya? Mau aku kasih tahu pekerjaan? Pekerjaan apa? Jadi asisten rumah tangga di villa keluarga lu. Gajinya memang lumayan tinggi, cuma pekerjaan ini mengharuskan kamu cuti kuliah. Kalau kamu mau, aku bisa bicara dengan Bapak Liang, kepala pelayan, biar kamu bisa ikut wawancara. Benarkah? Terima kasih, Lulu, aku mau. Oke, nanti aku kirimkan alamatnya. Kalian datang hari ini untuk wawancara. Syaratnya, masing-masing buat satu masakan. Tidak ada syarat khusus untuk menunya, silakan berkreasi. Sudah paham? Silakan. Baik, kamu lulus. Yang lain bisa pulang. Nyonya, Anda datang? Aroma masakan ini persis seperti yang dimasak nenekku. Hidangan ini, siapa yang masak? Siapa yang melakukannya? Saya yang melakukannya. Pak Liang, dia saja. Terima kasih, Nyonya. Kamu Li Qingqing ya? Selamat. Besok, bawa barang-barangmu dan mulai kerja. Terima kasih, Pak. Semangat. Adikku bisa diselamatkan. Guru, ini dokumen cuti studi saya. Mohon tanda tangannya. Terima kasih. Siswali, nilai kamu bagus. Kamu adalah talenta langka di jurusan kami. Sangat disayangkan kalau kamu cuti sekarang. Saya akan berusaha menyelesaikan urusan ini dan cepat kembali. Baiklah. Dasar anak nakal, kamu masih ingat untuk pulang? Beberapa hari ini saya kumpul dengan teman. Kamu ini cuma tahu main saja. Sudah besar begini, masih juga belum punya pacar. Kapan kamu bisa membawa pulang seorang menantu perempuan untukku? Makanannya sudah siap? Lapar? Sudah siap. Ayo. Asisten rumah tangga yang dulu sakit. Saya baru saja merekrut asisten rumah tangga baru. Masakannya enak banget. Ayo. Oke. Ternyata dia anak muda keluarga Lu. Ibu, Tuan, silakan menikmati. Aku turun dulu. King, kemarilah. Ini anak saya, Luyan. Dia bagaimana? Tidak sering di rumah, tapi kamu harus mengenalinya. Mengerti? Ya. Anak, ini pengasuh baru. Ayo, cicipi cepat. Udang yang baru matang. Bagaimana rasanya? Putih kemerahan. Segar dan lembut. Enak? Orangnya juga enak. Ibu,
Masih ada urusan di dapur. Aku pergi dulu. Apa maksudnya? Orang juga enak. Hah? Kamu salah dengar. Aku bilang, udang ini enak. Anda juga makan? Anak muda keluarga Lu. Kenapa justru dia? Gaji di sini tinggi. Tidak hanya bisa mengumpulkan biaya operasi, tapi juga bisa mengumpulkan uang muka. Kalau pergi, aku juga tidak bisa menemukan yang seperti ini, pekerjaan dengan gaji tinggi. Tuan Lu, kenapa kamu mencariku begitu malam? Tidak ingat siapa aku? Ini sudah terlalu malam, aku mau tidur. Apa yang kamu mau lakukan? Aku bantu kamu mengingat. Siapa aku? Aku. Lepaskan aku. Nona Lee, ada masalah? Tidak apa-apa. Aku hanya tidak sengaja menjatuhkan sesuatu. Baiklah kalau tidak apa-apa. Istirahat lebih awal. Ya. Kamu benar-benar keterlaluan. Aku mau resign. Tidak mau uang? Dan harga sebelumnya? Sama. Nona Lee, kenapa kamu belum bangun? Hari ini ada tamu yang datang ke rumah. Cepat ke dapur untuk menyiapkan bahan makanan. Aduh, aku ketiduran. Baik, aku akan bangun sekarang. Tidur tidak nyenyak semalam, lingkaran hitamnya sangat jelas. Bapak Liang, aku baru pindah. Belum terlalu terbiasa. Selamat pagi, Tuan. Selamat pagi, Tuan. Pagi. Begitu ya? Kamu? Cepatlah beradaptasi. Kali ini bangun terlambat tidak akan dituntut. Terima kasih, Bapak Liang. Kalau begitu aku akan bekerja dulu. Silakan. Sebentar lagi adikmu datang. Jangan cemberut padanya. Baik-baik sama dia. Nyonya, Tuan Luyu sudah datang. Xiao Yu datang. Cepat duduk sini. Orang tuamu sudah bilang duluan. Makanannya sudah siap semua. Cepat makan. Ambil lauknya. Terima kasih, Bibi. Terima kasih, Kak. Xiao Yu. Kamu tahun ini sudah tingkat 4. Sudah punya pacar belum? Jangan sampai ikut kamu. Sudah 27 tahun. Masih jomblo. Aku sudah suka sama seseorang di kampus. Dia adik kelas, satu tingkat di bawahku. King, kamu, kenapa ada di sini? Kakak kelas yang terus-terusan ngejar-ngejar aku di kampus adalah tamu keluarga Lu. King, jadilah pacarku. Maaf ya, kita tidak cocok. Kalau tidak dicoba, mana tahu tidak cocok. Lee King. Aku ngejar kamu itu adalah keberuntunganmu. Jangan sok suci. Zik, Lepaskan aku. sok suci apa lagi? Lee King. Kalau aku tidak tidur denganmu sekali, aku tidak akan menyandang marga Lu lagi. Dia kerja sambilan di sini. Ada apa?
King King adalah adik kelas yang kusukai. Aku ada urusan. Ingin bicara berdua dengannya. Kamu mau apa? Sudah jelas Xiao Yu pergi untuk menyatakan cinta. Kamu ikut-ikutan apa sih? Makan dulu. Kakak kelas. Kamu mau apa? Tentu saja. Ya, mau ngerjain kamu. Lepasin aku. Dulu di sekolah kamu nolak aku. Kamu tahu nggak? Aku jadi nggak punya muka. Aku lagi bingung gimana caranya nyari kamu. Kamu malah datang sendiri. Jangan salahin aku, kalau nanti nggak enak. Lepasin aku. Luyan enggak bakal biarin kamu. Ini rumah keluarga Lu. Aku tentu tahu ini rumah keluarga Lu. Luyan, itu kakakku. Dan kamu cuma pembantu kecil. Cuma perlu satu kata dariku. Keluarga Lu bakal kasih kamu ke aku. Aku sudah kenyang, aku duluan ke kamar. Pembantu baru di rumah kita itu luar biasa ya. Sekarang lagi sama adik sepupu Yung Master Lu bermain di kamar tamu, teriakannya keras banget. Anak muda zaman sekarang ini makin enggak tahu malu aja. Lepasin aku. Dikasih muka malah nggak mau. Nanti aku bikin kamu nangis minta ke aku. Lepasin aku. Kalian lagi ngapain? Kalian lagi ngapain? Kak. King King itu pacarku. Kita sudah lama nggak ketemu, jadi nggak tahan. Aku bukan pacarnya. Aku dipaksa sama dia. Kak, aku suka asisten rumah tangga baru ini. Kasih aja ke aku, buat main-main. Asisten rumah tangga di rumah kami bukan wanita penghibur. Pergi. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Pagi tadi aku memberimu 100.000. Uangnya sudah cukup kan? Pulang dan sekolah yang benar, jangan kerja di sini lagi. Kok kamu tahu aku cuti kuliah? Kepala rumah tangga Liang. Kamu kan biasanya ketat banget ngurus asisten rumah tangga. Kok kali ini sama yang baru ini malah longgar banget? Nona Li, demi kerjaan ini, dia sampai cuti kuliah. Pasti lagi butuh banget uang. Nggak apa-apalah kalau kita sedikit longgar. Ini kan rumahku. Tentu saja aku tahu segalanya. Biaya operasi adikku masih kurang 1 juta. Aku nggak bisa pergi. Tuan muda Lu, aku benar-benar butuh kerjaan ini. Aku mau berangkat kerja dulu. Karena kamu butuh banget uang, mendingan jadi asisten rumah tangga pribadiku. Gajinya 2 kali lipat. 2 kali lipat? Tapi, aku punya satu syarat lagi. Pulang dan sekolah yang benar. Terus, keluar dari sini. Pindah ke apartemenku. Tapi kalau aku balik kuliah, gimana caranya jadi asisten rumah tanggamu? Aku juga kerja siang hari. Cuma masakin aku aja. Oke. Aku setuju. Nona Li, sidik jari sudah direkam. Ini kartu akses. Pak Lu yang menyuruh saya merawatmu. Kalau ada apa-apa, kamu bisa cari saya. Ternyata dia hebat sekali. King King, bukannya kamu bilang cuti kuliah dan tidak akan kembali? Kerja di keluarga Lu tidak cocok? Aku sudah dapat kerja paruh waktu yang lebih baik. Tidak ganggu kuliah. Benarkah? Bagus, ayo kita makan. Aku masih ada urusan. Kamu saja yang pergi. Baiklah, kalau gitu aku duluan ya. Bye-bye. Tuan muda Lu, mau makan apa malam ini? Kamu yang atur. Baik.
Apa? Mau? Makan dulu. Kamu mikir apa sih? Aku cuma mau gantung jaketmu aja. Hari ini pulang ke kampus? Aku sudah kembali dan urus pendaftaran ulang. Kenapa kamu butuh uang banget? Kenapa kamu sangat butuh uang? Sedia payung sebelum hujan. Hubunganku dengan Luyan cuma hubungan majikan dan karyawan. Nggak perlu mengungkit kesedihan keluarga. Hari ini aku pergi ke job fair kampus. Semoga bisa dapat kesempatan magang yang cocok. King, itu kamu? Doktermu, Lama tidak bertemu. kenapa kamu bisa datang ke kampus kami? Kalau bukan karena 5 tahun lalu, doktermu datang ke kota kami untuk kegiatan sosial dan menyelamatkanku, aku pasti sudah dipukuli sampai mati oleh ayah tiriku. Aku buka rumah sakit swasta. Datang ke kampus untuk merekrut. Kamu lagi kirim lamaran? Mau magang di rumah sakitku? Kalau ada masalah apapun, bisa tanya aku kapan saja. Aku pasti akan mengajarkan semua yang ku ketahui. Boleh? Tentu saja, Kalau begitu, terima kasih banyak, doktermu. sudah seharusnya. Kebetulan aku baru selesai kerja. Aku traktir kamu makan. Boleh. Tapi biar aku yang traktir. Sebagai ucapan terima kasih atas pertolonganmu 5 tahun lalu. Sebagai seorang dokter, sudah kewajibanku. Ayo pergi. Tak disangka secepat ini aku sudah menemukan King. Nggak sia-sia aku buru-buru datang pagi-pagi. Tuan Lu, malam ini temanku mentraktirku makan. Boleh pulang agak malam? Angkat kepala. Luyan. Kok kamu datang? Kalian kenal ya? Kami teman sekelas SMA. Dunia ini terlalu kecil ya? Ini teman yang kamu bilang ya? King kamu kenal Luyan? Kenal. Kalau begitu, karena sudah kenal, mari kita makan bersama. Baiklah. Kalian, bagaimana bisa kenal? Dia ya? Di bar. Saat kerja paruh waktu. Tidak sengaja menumpahkan anggur ini ke badanku. Dia dipecat. Aku merasa tidak enak, lalu mencarikan dia pekerjaan paruh waktu baru. Benar kan, Nona Lee? King, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Oh begitu. Luyan, terima kasih. Sudah membantu murid kecilku. Dan, Murid kecil? Murid kecil. betul. Aku buka rumah sakit pribadi, King setuju mau magang di sana. Nanti, aku akan jadi mentornya. Kalian? Sudah akrab ya? Sama seperti kamu. Aku juga pernah membantunya. Kesulitan Nona Lee banyak sekali ya. Permisi, hidangannya. King. Sini, ini pasti kamu suka. Sini, ini pasti kamu suka. Terima kasih, doktermu. Menurutku, lebih baik makan yang ini. Baru saja aku tiup, sudah tidak panas. Terima kasih. King, sudah kenyang? Aku antar kamu pulang. Tidak usah. Aku pulang sendiri saja. Tidak usah. Aku searah dengannya. Aku yang antar dia pulang. Luyan, Permisi. Lee King. Hari ini aku baik hati mau menjemputmu. Kamu malah begini. Diam-diam mengakui orang lain sebagai mentor. Aku cuma mau magang. Apa uang yang kuberikan tidak cukup? Itu berbeda. Dia pernah bantu kamu apa? Dia pernah menyelamatkan nyawaku. Jadi kamu suka dia? Aku tidak suka dia. Lee King, bagaimana kalau kamu ikut aku saja? Aku bisa kasih kamu banyak uang. Harganya terserah kamu. Harganya terserah kamu. Maksudnya apa?
Kamu mau menjadikanku simpanan? Bagaimana? Tidak mungkin. Kamu sampai rela berhenti kuliah demi uang. Kita saling memenuhi kebutuhan, bukankah bagus? Ikutlah aku bisa memberimu banyak uang. Lagi pula, kita sudah tidur bersama. Apa bedanya? Bagi kamu memang tidak ada bedanya, tapi bagiku, itu adalah satu-satunya pilihan saat aku sudah tidak punya jalan lain. Uang untuk belanja akan kukembalikan. Pekerjaan ini tidak kubutuhkan lagi. Cari orang lain saja. Li Qingqing, kalau kamu memang hebat, jangan pernah kembali. King, besok kamu bisa mulai kerja? Bisa? Selama ada pekerjaan, ada harapan. Paling-paling aku kerja paruh waktu lebih banyak, pasti bisa mengumpulkan biaya operasi adikku. Selamat pagi, doktermu. Pagi. Malam ini ada waktu, aku rencana ajak rekan kerja baru main ke bar, biar saling kenal. Tuh, Ada waktu. bagus kalau begitu. Kamu sibuk dulu saja. Kalau ada masalah, cari aku di kantorku. Laulu. Bukankah itu cewek yang kuberikan untukmu? Kenapa? Cepat sekali bosan? Diam, Bagaimana kalau kita nyanyi dulu? Aku kurang bisa. Kalau begitu, Aku mau angkat telepon dulu. Halo, Ibu. Ada apa? Adikmu ini, terus-terusan bilang kangen sama kamu. Bagaimana kalau kamu pulang sebentar akhir pekan ini? Aze sudah keluar dari rumah sakit. Kata dokter, kondisi Aze sekarang sudah stabil. Kamu nggak perlu terus-terusan bayar biaya rawat inap. Nanti kalau sudah dapat donor jantung, baru dirawat inap lagi. Aku paham. Kalau gitu aku tutup telepon dulu. Baik, aku paham. Luyan. Kamu minum alkohol? kamu ikut aku setahun? Aku akan lepaskan kamu. Sehari pun tidak bisa. Lepaskan aku. Doktermu, kenapa kamu di sini? kamu lama sekali tidak kembali? Aku khawatir dengan keselamatanmu. Aku baik-baik saja. Syukurlah. Ada apa ini? Cinta segitiga. Bagaimana kalau kita kasih dia obat bius, lalu bawa ke ranjangmu? Aku peringatkan kamu, jangan pakai cara-cara kotor. Li Qingqing, aku akan membuatmu kembali padaku dengan sukarela. Halo, Pak Lu. Cari tahu? Kenapa Li Qingqing sangat butuh uang belakangan ini? Aze, Kakak, kamu sudah pulang? gimana, Aze? Jantungmu masih sakit? Sudah enggak? Kakak jangan khawatir, ayah sudah lama tidak pulang, makanya aku minta kakak pulang. Meski dia di rumah, kita tidak takut. Coba tebak, hari ini kakak bawakan kamu hadiah apa? Tada. Kenapa, Aze? Bukannya dulu kamu paling suka baca komik? Sekarang sudah tidak suka lagi? Kakak, aku tidak akan baca lagi. Kakak kembalikan saja. Ibuku bilang, uang muka untuk operasi jantungku dibayar kakak. Kakak bekerja terlalu keras untukku. Aku tidak mau kakak susah seperti ini. Aze, jangan khawatir. Sekarang kakak sudah punya pekerjaan. Bukannya kakak ingin cari banyak uang dan ajak kalian jalan-jalan keliling dunia? Ayo baca komiknya.
Dasar sampah masyarakat. Mau bawa anakku kemana? Aku lindungi kamu, Kak. Cepat pergi. Bocah sialan. Cari mati. Jangan sentuh Haze, dia masih kecil. Kamu bisa dapat 150.000 dalam seminggu. Uangnya dari mana? Aku kerja. Hahaha. Kerja? Kerja apa? Bos aja nggak sebanyak itu. Kamu jual diri ya? Kebetulan aku kalah judi, butuh uang. Masih ada? Kasih uang. Cepetan. Aku cuma punya 150.000. Semuanya buat uang muka. Aku pergi dulu. Nggak mau jujur? Kayaknya kamu belum cukup dipukul. Berani mengelak. Kalau hari ini nggak kasih uang, jangan harap pergi dari sini. Ayah, jangan pukul kakak. Kalau mau pukul, pukul aku saja. Pergi sana. Kalau mau memukul, pukullah aku saja. Pergi kau. AZ. Sinus karotid ada di sini. Kau. AZ, kamu baik-baik saja? Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Pasien dalam kondisi kritis. Perlu transplantasi jantung buatan segera. Keluarga tanda tangan di sini. Semua karena kamu. Cepat, bawakan uang. Kalau tidak, aku akan mati di depanmu. Kamu ini sampah. Untuk apa kamu ada? Kamu tanda tangan saja. Uangnya akan kucarikan. Apa hanya bisa mencarinya? Halo. Saya ingin bertemu dengan Direktur Lu. Ada janji sebelumnya. Siapa namamu? Li Qingqing. Tunggu sebentar. Direktur Lu, sudah ketemu? Adiknya Nonali. Serangan jantung mendadak, sudah bayar uang muka 150.000. Masih sisa 1 juta. Keluarga Li Qingqing sangat sulit. Ayah tirinya juga seorang penjudi. Pantasan dia berhenti sekolah untuk cari uang. Direktur Lu, Anda hari ini khusus berpesan. Nonali datang mencarimu. Persilakan dia masuk. Tuan Muda Lu. Hal yang kamu katakan dulu. Masih berlaku? Menyesal. Menyesal. Bicara. Katakan kau menyesal. Aku menyesal. Kemari. Aku setuju setahun bersamamu. Kamu minta berapa? 1 juta. 1 juta? Kamu meremehkanku sekali ya. Aku kasih kamu satu kesempatan untuk mengajukan harga lagi. Apa perempuan ini bodoh? Cuma minta biaya operasi. Gak cari untung. Kumohon. Aku cuma butuh 1 juta. Tolong. Uangnya bisa dikasih sekarang? Buru-buru apa? Syaratku belum selesai dibahas. Masih ada syarat apa lagi? Mulai besok, pindah dan tinggal di tempatku. Boleh. Tapi aku juga punya satu syarat. Li Qingqing, apa kamu gak sadar situasinya? Kamu punya hak apa buat nawarin syarat?
Katakan, syarat apa? Jangan ikut campur urusan kerjaku. Boleh? Kalau gitu, transfer aja. Rumah sakit Ruyan. IGD, Siezen. Betul, kan? Kok kamu bisa tahu? Biaya operasinya sudah kubayarkan. Aku juga sudah carikan ahli bedah terbaik untuk adikmu. Dia baru selesai dioperasi, sudah lepas dari bahaya. Luyan. Sepertinya dia tidak seburuk yang kubayangkan. Kamu di mana? Sudah bayar, terus pergi. Terima kasih. Sama-sama. Siapa suruh minta sedikit? Aku merasa seperti mengambil untung darimu, jadi nggak tenang. Aku tarik kembali ucapan barusan. Luyan itu cuma orang jahat yang tak tahu malu. Ganti bajumu. Aku suruh Shen Xing antar kamu ke rumah sakit. Untungnya Aze baik-baik saja. Kalau tidak, seumur hidup aku tak akan bisa memaafkan diriku. Dasar anak kurang ajar. Kamu ngilang kemana sih? Ini. Pasti ini penyelamat Aze, ya? Terima kasih banyak ya. King ini bisa disukai Bapak. Itu rezekinya dia, anak ini. Sangat keras kepala. Kalau dia tidak nurut, Bapak kasih tahu saya saja. Saya akan bikin dia patuh dan manis, lalu antar ke Bapak. Inilah yang disebut ibuku. Sangat berharap aku disukai Sugar Daddy. Sudahlah. Nanti setelah aku dapat uang, aku akan bawa Aze pergi dari tempat kumuh ini. Tante. Mohon hormati Nona Li. Ini. Li, Nona Li. Asisten Shen, jangan banyak bicara dengan dia. Tolong antar aku pulang. Baik. Cih, jangan pura-pura. Cuma nyari orang kaya saja, kan? Masih berpikir. Dirinya sudah jadi orang penting? Bagus kan? Suka? Baru siang kita sudah main. Sekarang mau lagi? Si tua ini terlalu. Tidak suka. Aku kayaknya menstruasi. Benar? Ya, Oke. Kali ini aku lepaskan kamu. kamu. Kamu belum pergi? Menunggu kamu. Kamu bukan sedang menstruasi? Tidak enak badan, jangan naik metro, aku antar kamu. Tidak perlu. Jangan banyak bicara. Makan sarapanmu, aku antar kamu. Sampai. Kamu pulang dulu saja. Kenapa? Takut gurumu melihatku. Luyan. Kamu kok datang? Kalian ini? Doktermu. Kebetulan sekali. Seperti yang kamu lihat, kami bertiga, kebetulan semua. Oh ya. Aku kira. Hubungan kalian buruk. Kamu tidak enak badan? Tidak. Aku datang membeli obat penguat darah dan energi. Dia masih perlu penguat darah dan energi? Luyan datang untuk membeli obat untuk Qingqing. Aku pergi beli obat dulu. Tidak sedang menstruasi. Sepertinya bukan untuk Qingqing. Doktermu, ada masalah dengan tubuhku? Tidak ada. Sangat sehat. Kamu dengan Luyan dekat ya? Kami tidak dekat. Cuma ketemu beberapa kali. Itu bagus. Pacaran dengan anak orang kaya seperti dia tidak akan berakhir baik. Sebaiknya kamu jauhi dia. Baik, aku mengerti. Aku dan Luyan hanya setahun lagi. Setahun kemudian, kita tidak akan ada hubungan lagi. Oh iya. Kamu ada acara malam ini? Aku mau ajak kamu makan. Malam ini aku ada janji ke rumah sakit. Mau jenguk adikku. Dia baru saja menjalani operasi transplantasi jantung. Kenapa hal sebesar ini nggak bilang-bilang aku temani kamu? Oke, boleh juga. Tuan Muda Lu,
Aku ke rumah sakit jenguk adikku. Pulangnya nanti saja. Aze, kenapa kamu? Nggak mau ketemu kakak? Ini salahku. Kalau aku nggak minta kakak pulang, kakak pasti nggak bakal kenapa-napa. Aze, aku nggak nyalahin kamu. Jangan terlalu merasa bersalah. Apapun yang terjadi, Tenang saja. kamu akan selalu jadi adik tersayangku. Jangan nangis. Ini adalah guruku. Panggil saja kakmu. Halo kak. Halo. Ternyata yang ini baru donaturnya ya. Lebih berkelas dari yang kemarin. King, kamu bawa pacar ke sini, kok nggak kasih tahu dari awal? Bu, dia bosku. Bukan pacarku. Maaf ya, Nggak apa-apa, Bu. Aku dengar Aze baru selesai operasi. Ini 100.000 rupiah, sebagai tanda perhatianku. aduh, terima kasih banyak ya. Doktermu, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi uang ini tidak bisa kami terima. Anak bandel ini, sekarang kamu sudah punya uang sendiri, lalu tidak peduli dengan kami lagi, ya anak durhaka. Untuk apa aku membesarkanmu? Bu doktermu, tidak berhutang apa-apa pada kami. Aze baru saja selesai operasi, jangan terlalu emosional. Jangan berisik di dalam ruang perawatan. Ayo pergi. Tidak apa-apa, King. Kamu pulang saja untuk merawat adikmu aku yang akan bicara dengan tante. Tante King itu keras kepala, tidak mau menerimanya. Uang ini tante yang terima saja, jangan beritahu dia. Aduh, anak itu, dia tidak mengerti apa-apa. Nanti, masih harus merepotkanmu, ajarilah dia baik-baik. King itu pintar dan rajin belajar, tidak perlu diajar oleh siapapun. Bagus sekali. Apa kamu menungguku pulang? Kenapa pulangnya selarut ini? Aku pergi ke rumah sakit menjenguk Aze. Aku sudah kirim pesan padamu, tapi kamu tidak membalas. Sial, pesan itu ternyata tidak terkirim, pantasan dia tidak membalas. Pesan tidak terkirim. Aku tidak melihat. Kamu pergi sendiri? Tidak. Aku pergi bersama doktermu. Li King. Aku paling benci orang yang menipu aku. Kalau aku tahu kamu menipu aku, kamu tanggung sendiri akibatnya. Pura-pura menstruasi. Itu bukan menipu, kan? Makan, Ini. Semua kamu yang membuat? tentu aku yang pesan. Kamu tidak masak untuk aku sudah biasa. Harus aku masak untuk kamu? Siapa yang jadi bos di antara kita? Kalau kamu sengaja tunggu aku untuk makan bersama, Aku hanya tidak suka. Makan sendiri. keras kepala. Bangun, minum obatnya. Pakai baju yang lebih tertutup. Kenapa? Kamu menstruasi tapi pakai baju sedikit, untuk menggoda aku? Supaya tidak bisa makan hanya bisa melihat. Tidak. Aku datang. Untuk mengambil obat penguat darah. Ini untuk aku? King, malam ini aku ada pesta ulang tahun. Kamu pulang kerja bareng doktermu, ayo ikut. Nggak bisa. Aku harus kirim pesan ke Luyan.
Malam ini Shenlu ulang tahun, dia ngajak aku sama doktermu buat ikut pesta ulang tahunnya. Aku pulangnya nanti ya. Waktu dan tempatnya. King King. Ganteng banget ya, Mau minum? Mas Ganteng. Punya pacar enggak? Belum, untuk sementara. Tapi, ada orang yang aku suka. Lagi dikejar-kejar nih. Doktermu ngapain liatin aku? Ya sudah. Kakak tertua keluarga lu, kok bisa datang ke sini? Lu Yan, kamu biasanya sibuk banget, sampai ultangan teman baik aja nggak datang. Kok ada waktu datang ke pesta kayak gini? Aku datang buat ngawasin seseorang. Li King King. Jus jeruk dingin. Enak enggak? Waduh, ketahuan deh. Aku benar-benar mengira dia lagi haid. Lagi-lagi beli obat, lagi-lagi mandi air dingin. Ternyata semuanya cuma bohong. Luyan, aku salah. Nanti malam aku ganti, ya? Ganti? Sudah terlambat. Lu Yan, mau bawa King King kemana? Kamu mau tinggal di sini, atau ikut aku? Doktermu. Aku ada urusan pribadi dengan Pak Lu, jangan khawatir. Katanya mau gantiin aku, kok malah harus aku yang duluan? Cium aku. Kamu bisa nggak sih? Luyan, ada orang datang. Tunggu dulu. Luyan, lepaskan aku. Li King King. Jangan lupa, kau adalah milikku. Tapi kau sama sekali tidak memperlakukan aku sebagai manusia. Di matamu, aku hanyalah mainan tanpa harga diri. Terus kenapa? Aku sudah membayar. Aku mau berbuat apa saja terserah aku. Aku benar-benar berhutang padamu. Kenapa harus begitu? Lu Yan selalu mengalahkanku sejak kecil. Bahkan wanita yang kusukai juga direbutnya. Kali ini aku tidak akan melepaskannya. King King hanya bisa menjadi milikku. King King, tak kusangka kau dan Lu Yan sudah bersama. Maaf, doktermu. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Mulai sekarang aku tidak akan ke rumah sakit lagi. Terima kasih atas perawatannya selama ini. Tidak apa-apa. Aku memahamimu dan menghargai keputusanmu. Semoga kita nanti tetap berteman. Harga diri yang dipertahankan dengan kebohongan, pada akhirnya hancur juga, mencari pekerjaan baru. Wanita ini? Besok jangan-jangan diam-diam kabur. Besok aku kerja dari rumah. Rapat diubah jadi online. Mau kemana? Aku antar kamu. Kamu tidak masuk kerja hari ini? Tidak usah. Aku mau ke rumah sakit menjenguk adikku. Kalau begitu, aku antar kamu dengan mobil. Ayo.
Apakah Anda keluarga Sieze? Oh, iya, saya. Kondisi Sieze stabil. 2 hari lagi sudah bisa pulang. Keluarga pasien, ikut saya keluar sebentar untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan. Baik, Kakak, apakah kamu pacar kakakku? Wah, kamu cukup jeli ya. Kalau begitu, apakah kamu akan baik pada kakakku? Tentu saja. Ada apa? Kalau begitu, bisakah kamu menangkap ayahku? Kenapa? Ayahku orang jahat. Sering memukul kakak di rumah. Terakhir kali, untuk melindungiku, kakak mengunciku di dalam kamar. Aku terluka dan kambuh sakitku. Kakak merasa sangat bersalah. Aku tidak ingin dia sedih lagi. Hari itu saat Li Qingqing meminjam uang dariku, ternyata dia diam-diam menanggung begitu banyak. Sementara aku malah bernegosiasi dengannya. Tenang saja, serahkan hal ini padaku. Terima kasih, Kak. Kalian berdua ngobrol apa? Qingqing, maaf, Luyan, perhatikan situasinya. sudah malam. Ayo kita makan. Kak, aku ngantuk. Aku mau tidur. Ayo, Iya. Apa? Qingqing. Masalah ayah tirimu Sieze sudah memberitahuku, kenapa kamu tidak memberitahuku? Karena itu, urusan keluargaku. Tidak ada hubungannya denganmu. Urusanmu adalah urusanku, kamu adalah orangku. Aku punya alasan tersendiri. Xie Hongde lagi pula, dia adalah ayah kandung Sieze. Kalau begitu, hal ini adalah si Ze yang memberitahuku. Dia memintaku untuk menangani ayah kandungnya. Qingqing, jangan selalu merasa paling benar mengira kamu yang merawat Sieze. Sieze sudah tidak kecil lagi. Dia tahu membedakan yang benar dan salah. Jika kamu percaya padaku, serahkan Xie Hongde kepadaku untuk ku handle baik. Iya. Pak Lu. Saya ingin izin besok. Ada apa? Besok hari Valentine. Istri saya minta saya temani dia kencan. Silakan. Terima kasih, Pak Lu. Besok jangan atur acara lain. Aku akan ajak kamu ke suatu tempat. Besok hari Valentine, aku ajak kamu makan steak. Besok hari Valentine. Luyan mau kencan sama aku? Nona Li, CV Anda lolos. Besok malam jam 7, bisa datang wawancara. Aku lolos wawancara. Halo, Tuan Muda Lu. Besok kamu mau ajak aku kemana? Bisa pulang sebelum jam 7? Kamu ada acara? Iya. Besok malam aku ada wawancara. Batalkan. Kamu terlalu otoriter. Nggak boleh. Ini kesempatan yang susah didapat. Kesempatan kerja, aku pasti nggak boleh menyerah. Selamat Hari Valentine. Ini, Aku lihat suasana malam ini bagus. Mending kita rayakan dari sekarang. besok mau pergi wawancara? Tergantung penampilanmu malam ini. Kamu. Kenapa kamu mau merayakan Valentine denganku? Karena saya yang membiayai. Aku mau apa, ya lakukan. Cukup tidak? Kamu ngapain? Nanti lihat caramu malam ini. Ayo. Buat aku senang. Li Qingqing, kamu sengaja menyiksaku, kan? Aku sungguh tak bisa buka. Aku beli kamu pakai uang. Kamu belajar dulu cara melayani pria. Masa selalu kamu yang senang? Siapa yang bilang menikmati? Maksudmu apa? Kamu bilang aku tidak jago?
Bukan maksudku begitu. Kurasa iya. Sudah bangun. Pakai baju ini hari ini. Ini untukku? Setelah aku pakai, apakah harus dikembalikan? Tentu saja ini hadiah untukmu. Siapa yang mau baju bekas pakaimu? Terima kasih. Aku cuma takut kamu berpakaian terlalu lusuh, membuatku malu. Cepat ganti bajumu. Belum selesai ganti baju? Sudah siap. Ada apa? Ada yang salah dengan penampilanku? Tidak ada. Ayo kita pergi. Kenapa di galeri pameran lukisan ini sepi sekali? Luyan yang menyewa tempat ini khusus. Cantik sekali. Dilihatnya lama sekali. Sebegitunya? Memang belum pernah lihat sebelumnya? Tidak. Sejak aku sadar, aku sudah kerja. Biaya kuliahku juga dari tabungan kerja. Jadi, tidak ada waktu untuk hal-hal seperti ini. Terima kasih, Luyan. Ini pertama kalinya aku melihat lukisan seindah ini di dunia nyata. Apa ini? Ini akar karang yang kubuatkan kurator untuk mengoleksi. Akar karang, 20 tahun baru tumbuh 1 inci. Kusuruh orang buatkan jadi kalung, untukmu. Ini terlalu berharga. Jangan merusak suasana. Aku bantu kamu pakai. Cantik sekali. Terima kasih. Aku nggak mau dengar terima kasih. Kasih yang nyata dong. Nah, gini baru bener. Pak Lu, hari ini senang mainnya? Lukisan di galeri ini, koleksinya agak sedikit ya. Ingat, kumpulin lebih banyak lukisan terkenal, uang bukan masalah. Baik Pak Lu, akan segera kususun ulang. Dan, Galeri ini punyamu? Enggak heran bisa seenaknya sewa tempat. Siapa bilang ini galeri? Bukan begitu? Ini galeri Van Gogh yang kubangun saat masih kuliah S3 di Belanda. Di sini ada banyak karya-karya kelas dunia. Aku dan dia memang berasal dari dunia yang berbeda. Semua yang terjadi sekarang seperti mimpi, setahun lagi. Mimpi ini akan berakhir. Barulah kehidupan yang sebenarnya milikku dimulai. Lagi pikir apa? Sudah main seharian, pasti capek. Ayo kita makan. Oke. Aku harus cepat cari pekerjaan yang stabil. Setelah mimpi ini berakhir, baru bisa kembali ke hidupku yang sebenarnya. Makan pelan-pelan. Masih ada waktu. Nanti aku antar kamu interview. Pak Lu, tiket pesawat sudah dibeli. King. Minggu ini aku harus dinas ke High-Check. Sekitar seminggu, setelah interview, pulang naik taksi saja. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Ya. Kalian merayakan Hari Valentine? Doktermu. Sebaiknya cari pacar lagi, daripada sendirian merayakan Hari Valentine. Kalau tidak salah ingat, keluarga Lu dan keluarga Jiang sepertinya punya perjodohan. Pak Lu pacaran diam-diam, sudah siap jelaskan ke keluarga Jiang? Itu cuma candaan orang tua. Ngapain ditanggapi serius? Kami masih ada urusan, kami duluan. Nona Jiang, kalau kamu tidak segera pulang, pria yang kamu incar akan menikah dengan orang lain. Bos sudah menunggu saya.
Halo, Pak. Saya Li Qingqing, datang untuk wawancara. Mirip. Sangat mirip. King Ming. Kamu punya adik perempuan yang hilang. Sekarang ayah sudah tua. Kamu harus menemukan adikmu ya. Ayah, tenang saja, aku pasti akan menemukan adik, kamu istirahatlah yang baik. Namamu, Li Qingqing. Li seperti Fajar? Iya. Ada apa, Pak? Kamu lulus wawancara? Besok ingat datang kerja. Tidak perlu menunjukkan kemampuan saya. Tidak perlu. Tukar kontak saja. Kamu bisa pulang? Besok datang kerja. Iya. Lulus sesederhana itu? Cepat periksa identitas Li Qingqing. Jangan bermalas-malas selama beberapa hari ini. Belajar dengan baik. Nanti aku kembali untuk melihat hasilnya. Apa ini? Luyan, kamu gila ya? HP-ku jadi jorok. Luyan, kamu gila ya? HP-ku jadi jorok. Selesaikan pekerjaan lebih cepat. Pulang lebih cepat. Halo, Nak, katanya Shenxing bilang kamu pulang lebih awal. Sudah sampai apartemen? belum? Ada apa? Bagus kalau begitu. Kamu pulang ke rumah keluarga lu dulu. Ibu ada hal yang mau dibicarakan. Baik. Sudah pulang. Cepat-cepat duduk. Duduk, duduk. Nak, kamu masih ingat tidak? Putri keluarga Jiang, Jiang Sueyao, yang dulu waktu kecil, pernah dijodohkan denganmu itu. Tidak ingat. Dasar anak bandel. Dia masih ingat loh sama kamu. Kamu malah melupakannya. Keluarga Jiang itu, hari ini telepon bilang, Nona Jiang sudah pulang ke Indonesia, mau bertemu denganmu. Kebetulan besok adalah ulang tahun ke-80 Jiang Suehai. Kamu, pergilah ke sana. Manfaatkan kesempatan ini. Dengar tidak? Ah, itu. Tidak ada hal penting, aku pulang dulu ya. Sudah larut begini. Tidur di rumah saja, tidak bisa. Di rumah sembunyikan harta karun apa? Menyembunyikan kelinci yang suka menggigit. Halo, Qingqing, sudah tidur? doktermu, ada apa? Besok aku harus menghadiri sebuah pesta. Butuh pendamping wanita. Mau tanya, kamu ada waktu tidak? Saya? Ya, boleh. Tapi saya belum pernah ke acara seperti itu. Tenang, besok aku akan mendampingimu sepanjang waktu. Kalau begitu kita sudah janjian, besok ketemu. Gaunnya aku akan siapkan untukmu. Ya, baik. Qingqing, besok aku akan membuatmu benar-benar putus asa terhadap Luyan. Ada suara apa? Ada maling masuk rumah. Luyan juga tidak bilang akan pulang malam ini. Li Qingqing, kamu mau bunuh bosmu? Kenapa kamu pulang lebih awal? Kamu tidak ingin aku pulang cepat? Tentu saja tidak. Bagaimana latihanmu? Aku belajar sedikit saja. Kalau begitu aku mandi. Kamu lanjutkan latihanmu dengan baik. Gawat, gawat. Sebenarnya tidak belajar sama sekali. Sekarang masih bisa belajar tambahan? Ah, posisi ini. Belajar untuk diterapkan. Ayo.
Lanjut. Habislah. Habislah. Hanya ini yang saya pelajari. Kamu benar-benar membuatku kesal. Bodohnya seperti babi, kepalanya keras seperti keledai, bodohnya seperti angsa. Kalau begitu, aku tidak seperti beberapa orang, seperti kuda jantan. Sepertinya kamu tidak mau tidur malam ini. Halo, Halo, King King. Ayahmu entah kenapa, ditangkap polisi. Cepat cari orang, untuk menyelamatkannya. Luyan sudah bertindak. Hei, kamu dengar tidak? Cepat pergi selamatkan ayahmu. Itu pantas dia dapatkan. Nanti kamu hidup baik-baik dengan Aze. Dosa apa yang telah kulakukan ini? Aku membesarkanmu jadi seperti ini. Anak yang tidak tahu terima kasih? Ah, Berkat dia. Setan yang menggangguku belasan tahun. Akhirnya dihukum. Kamu mau apa? Tidak ada apa-apa. Aku ada acara malam ini, jangan tunggu aku untuk makan. Kebetulan sekali. Kebetulan, aku juga ada urusan malam ini. Kakek Jiang. Selamat ulang tahun. Hahaha. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Semoga diberkati kebahagiaan. Kamu baik sekali, Yan. Aku ingat waktu kamu kecil, sering main dengan cucu perempuanku. Hahaha, anak ini baru pulang dari luar negeri kemarin. Bagaimana kalian pergi mengobrol untuk bernostalgia? Hahaha, Kak Yan. Kakek kami duluan ya. baik, baik, baik. Nona Jiang. Kamu bersusah payah ingin menemuiku, sebenarnya mau apa? Tentu saja ingin menikah denganmu. Kita sederajat. Pernikahan politik adalah hal yang wajar. Aku ingat pernah menolakmu, lalu kamu pergi ke luar negeri. Sekarang kembali, sudah lebih percaya diri? Luyan. Masalahmu memelihara wanita di luar. Ibu belum tahu, kan? Kalau kamu tidak ingin skandal wanita itu tersebar keluar, bertunangan denganku. Kamu mengancamku? Memangnya kenapa? Bahkan tanpa aku, ibu juga tidak akan membiarkan gadis kampungan menjadi nyonya muda di keluargamu. Bertunangan boleh saja. Setahun lagi? Boleh. Aku izinkan kamu main 1 tahun lagi. Tapi selama setahun ini, kamu harus bekerja sama berakting denganku. Baiklah. Li King King, ya, pria yang tidak bisa kudapatkan, kamu juga jangan harap bisa mendapatkannya. Pakmu, senang akhirnya bertemu. Bisa kita bicara empat mata? Bisa. Kamu jalan-jalan dulu saja. Aku menyusul nanti. Baik. Aduh. Maaf. Dasar miskin, mata buta ya. Tahu tidak betapa mahalnya gaun Nona Jiang ini? Kamu sadar tidak? Dijual kamu pun takkan cukup buat gantinya. Celaka. Aku menodai baju. Putri keluarga Jiang. Nona Jiang, maafkan saya. Boleh saya cuci bersihkan? Lucu sekali, gaun Nona Jiang ini bahan khusus. Custom made kelas atas. Tidak boleh kena air. Dry clean pun tidak bisa. Perempuan siapa ini? Dasar tak punya pengetahuan. Entah bagaimana dia bisa masuk. Lihatlah penampilannya yang melarat itu, kayak setan kelaparan. Tuh, cuma tahu makan. Seseorang hanya bisa diselamatkan dalam keputusasaan. Baru akan mempercayai sepenuhnya orang yang mengulurkan tangan untuk menyelamatkannya, dan menjadi bergantung padanya. Li King King. Aku akan membuatmu dengan rela hati, menjadi milikku. Nona Jiang. King King adalah orang yang kubawa. Bisakah aku menggantinya untuk membayar ganti rugi? Ternyata Nona Li adalah orangmu. Kalau begitu, mengingat hubunganmu, aku tidak akan menyusahkannya. Terima kasih. Jangan takut,
Aku akan membawamu beristirahat. Terima kasih, doktermu. Ayan, baru saja ada yang mengotori gaunku. Temani aku ganti baju, ya? Ah, tidak akan lama, ayo pergi. Bagaimana mungkin Luyan bersama dengan Nona Jiang itu? Nona Jiang adalah tunangan Luyan. Mereka akan segera bertunangan, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya. Tapi kamu tidak menganggapnya serius. Doktermu, hubunganku dengan Luyan agak rumit. Seharusnya aku sudah menyadari. Di matanya, aku hanyalah seorang yang bisa dibuang seenaknya, mainan belaka. Karena dia akan menikah, seharusnya tidak membutuhkanku lagi. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Aku ingin berbicara dengannya. Baik, aku akan mengantarmu pulang. Nona Jiang, lagi-lagi main drama apa nih? Luyan, kamu ditakdirkan untuk menikah denganku. Mending lepaskan cewek itu sekarang juga dan jadian sama aku. Nona Jiang. Yang penting kamu tepati janji kita, jangan ikut campur urusan orang. Kado ulang tahun untuk kakek, sudah kusampaikan. Aku duluan ya. Bukannya bilang jangan tunggu aku malam ini? Luyan, kalau aku bisa kumpulin 100 juta rupiah, bisa nggak aku dibebasin lebih cepat? Maksudmu apa? Aku tahu kamu mau nikah sama Nona Jiang. Tenang aja, aku nggak akan ganggu kalian. Dari mana kamu tahu? Aku lihat sendiri. Kamu cemburu, ya? Luyan, aku serius. Kamu pikir-pikir dulu baik-baik. Li Qingqing, kita sudah setuju setahun, kurang 1 menit pun gak boleh, aku nggak akan setuju. Pak Wei sudah dapat informasi tentang Li Qingqing. Bacakan. Li Qingqing, 22 tahun. Dia adalah anak yang dibeli Chen Suyun dari pedagang manusia. Bukan anak kandung Xie Hongde sama sekali. Mereka juga sering menyiksanya. Bangsa. Mengecilkan hati seorang gadis, dasar. Bawa 2 helai rambut ini untuk tes DNA. Siap. Doktermu, Qingqing. Kamu ikut Luyan apa karena dia membantumu membayar biaya operasi adikmu? kok kamu tahu? Tidak sengaja dengar dari dokter. Ini 1 juta. Jangan biarkan dia menganiayamu lagi. Ini tidak pantas. Kamu masih punya masa depan cerah. Kamu dan dia bukan dari dunia yang sama. Aku cuma ingin kamu baik-baik saja. Doktermu? Jangan merasa terbebani. Kamu fokus saja cari uang. Lambat laun bisa kembalikan padaku. Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Iya. Siapa sih yang mau jadi wanita simpanan orang? Habis makan ini, aku dengannya udah nggak ada hubungan lagi. Ternyata dia udah sadar kesalahannya. Mau minta maaf sama aku. Kok gak makan? Gak cocok selera? Gak ada yang mau kamu katakan ke aku? Masa dia tahu rencanaku? Ada apa? Nanti aja habis makan. Katakan aja apapun, pokoknya kamu ngomong, aku bakal maafin. Oke. Maksudmu apa? Di kartu ini ada 1 juta rupiah. Cukup untuk membeli diriku. Aku sudah mantap dengan keputusanku. Setuju atau tidak setujumu? Li Qingqing. Dasar apa kau berhak mengambil keputusan untukku? Hah? Aku cuma sudah tidak mau melanjutkan hubungan kita lagi. Kamu mau apa? Li Qingqing. Dulu yang memohon padaku adalah kamu, sekarang yang mau pergi seenaknya juga kamu? Sebenarnya aku ini apa buat kamu?
Aduh, Luyan, jangan kau paksa aku. baik. Aku tidak akan memaksamu. Kita putus. Pergi. Pergi dari sini. King King. Kok datang selarut ini? Lulu, bolehkah aku numpang tinggal di rumahmu beberapa hari? Aku akan masakin kamu. Tak disangka, putra sulung keluarga Lu tampangnya lumayan, ternyata bisa berbuat hal seperti ini. Ini kunci cadangan rumah kontrakan. Kamu simpan baik-baik. Tinggal saja selama yang kamu mau. Terima kasih ya, Lulu. Setelah aku menemukan rumah, aku pasti akan pindah. Gak apa-apa. Dokter Mu, kamu mencari aku? King, masalahmu dengan Luyan, sudah selesai urusannya? Sudah pasti selesai. Terima kasih, Dokter Mu. Dokter Mu, ini surat utang. Aku akan pelan-pelan melunasinya. Kalau kamu begitu ingin membayar, maka sekarang traktir aku makan sebagai ucapan terima kasih. Baiklah. Ayo pergi. Dokter Mu, terima kasih atas perhatianmu selama ini. Sama-sama. Kamu tidak kuat minum, minum yang ini. Apakah ini hanya perasaanku? Sepertinya Dokter Mu terlalu baik padaku. Ayo. Gak apa-apa. Tidak usah, aku bisa sendiri. King, kamu masih ingat di pesta ulang tahun Nona Shen? Yang kukatakan? Kenapa tiba-tiba kamu bicara soal ini? Jangan-jangan? Ya. Orang yang kusukai adalah kamu. King, waktu itu aku tahu saat kamu bersama Luyan. Kupikir aku tidak akan pernah punya kesempatan lagi seumur hidup, tapi untungnya kalian tidak benar-benar jadian. Aku masih punya kesempatan. Jadi, maukah kamu menjadi pacarku? Dokter Mu. Maaf, perasaanku padamu hanya rasa terima kasih. Tidak ada sedikit pun rasa cinta. Iya, kita tidak mungkin. Baik, aku mengerti. Dokter Mu. Kalau begitu, aku pulang dulu. Terima kasih sudah mentraktirku makan. Aku antar kamu. Kita tidak bisa jadi kekasih, tapi jadi teman juga bisa, bukan? Kalau begitu, merepotkan Dokter Mu. King, kamu benar-benar mengecewakanku. Kalau cara halus tidak berhasil, maka kamu harus bersiap menderita. King, maaf ya. Ini di mana ya? Ini rumah sementara kita. King, aku suka kamu. Mari kita tinggal di kota es. Kamu menculikku? Jangan bilang begitu, jelek kedengarannya. Aku cuma pindahkan kamu ke kota lain. Aku bisa kasih kamu hidup yang lebih baik. Jangan bercanda, Dokter Mu. Aku tidak suka kamu. Kamu bisa jadi selingkuhan Luyan, aku kasih kamu 1 juta. Kenapa kamu nggak bisa jadi selingkuhanku? Nah, Aku kira kamu cuma mau bantu aku. King, kamu terlalu naif. Seorang pria yang tiba-tiba baik ke kamu pasti punya niat jahat. Sekarang lepaskan aku. Ini penahanan ilegal. Bisa masuk penjara. Karena aku berani bawa kamu ke sini. Berarti aku sudah siap dengan persiapan matang. King, aku akan buat kamu jatuh cinta padaku. Kemarilah. Kok bisa begini? Dokter Mu yang dulu lemah lembut ternyata adalah iblis. Adikmu baru sembuh. Kamu nggak mau dia kambuh lagi, kan? Jangan ganggu Ahze. Baik. Aku setuju. Aku nggak ganggu dia. Beberapa hari ini, aku akan kirim orang untuk jaga kamu. Setelah aku selesai urusanku, aku akan membawamu ke luar negeri.
King King kok sampai sekarang belum pulang juga? Masih lembur? Aku ingat dia kemarin meninggalkan nomor telepon manajernya. Ketemu. Halo, Halo, permisi. Apakah Li King King masih lembur sekarang? Li King King, dia sudah pulang sejak lama? Jangan-jangan King King dibawa pulang paksa oleh Luyan. Dia belum pulang? Maaf sudah mengganggu. Aku kira tahu dia di mana sekarang. Halo? Halo, Pak Lu, Kamu temannya Li King King? Ada perlu? Pak Lu, apakah King King ada di sini? Tolong lepaskan dia. Jangan memaksakan kehendak. Dia pergi kemarin malam dan tidak pernah kembali. Dia hilang. Selidiki. Li King King. Rekaman CCTV kemarin sore. Kamu pulang saja. Aku akan menemukannya. Kok aku merasa Luyan lebih khawatir tentang King King daripada aku? Obat bius. Musingi. Kau cari mati? Nona, sebaiknya kamu makan sedikit. Kalau terus kelaparan, nanti kamu sakit. Hah? Tuanmu? Nona ini masih tidak mau makan. Suruh dia angkat telepon. Li King King, kalau kamu tidak makan lagi, aku akan menangkap adikmu. Jangan. Jangan. Aku makan. Ada akal. Nona, bangun, waktunya makan malam. Sial. Tuanmu, ada masalah. Nona di dalam kamar sudah kabur. Sayang. Bukannya sudah kubilang untuk jadi anak baik, kok kamu bisa keluar? Aku. Aku antar kamu pulang. Jangan buang-buang tenaga. 10 li di sekitarku. Semuanya milikku. Sayang. Apa aku terlalu baik padamu? Sampai kamu merasa bisa terus-terusan menantangku? Tidak akan terjadi apa-apa. Mungkin lebih baik sekarang juga aku jadikan kamu wanita milikku. Dengan begitu kamu tidak akan lari lagi. Aku salah. Aku tidak akan lari lagi. Menurutku ide itu bagus. Sayang. Berikan padaku. Aku mau. Tunggu dulu. Aku mau mandi dulu. Baiklah. Aku tunggu. Apa yang harus dilakukan? Harus mencari cara. Musingi adalah dokter bohong, sakit juga bukan solusi. King King, jangan berpikir untuk menunda. Kalau tidak keluar lagi, aku akan masuk. Aku akan cepat. Paling-paling hari ini aku akan bertarung habis-habisan dengan dia. Direkturmu rumah sakit ada masalah. Perlu Anda kembali. Ada apa? Ada yang melaporkan rumah sakit kita melakukan transaksi organ ilegal. Orang yang terkait sudah datang. Mau menemui Anda. Aku tahu aku akan kembali sekarang. King King, aku harus keluar sebentar. Tidak bisa menemani kamu.
Benarkah? Kamu tenang saja, aku tidak akan kabur. Aku percaya kamu. Kalau kamu masih tidak mau patuh, yang akan dikurung di sini berikutnya adalah adikmu. Aku akan cepat kembali. Aku tidak bisa diam saja sekarang. Harus mencari cara untuk kabur, untuk melindungi Aze. Presiden Lu lokasi, Nona Li sudah ditemukan. Di kota sebelah, di sebuah hotel. Li Qingqing. Kamu jangan sampai ada masalah. Tunggu aku. Kumpulkan semua pengawal, segera berangkat ke sana. Mana orangnya? Direkturmu. Petugas yang bersangkutan tiba-tiba pergi beberapa menit yang lalu. Katanya ada kesalahan dari atas. Rumah sakit kami bukan yang bermasalah. Bos, keluarga Lu tiba-tiba mengerahkan banyak orang ke kota sebelah. Sudah kuduga ini akal-akalan pengalihan perhatian. Untungnya aku sudah siap, beritahu konvoi mobil, halangi orang-orang keluarga Lu. Siap? Apa kau mau kabur lagi? Aku tidak. Jangan coba-coba bohong padaku. Aku akan tunjukkan sesuatu padamu. Luyan mencariku. Awalnya kupikir Luyan hanya main-main denganmu. Aku tidak menyangka, dia benar-benar serius. Padahal akulah yang paling mencintaimu. Kenapa kau begitu menolakku, tapi tidur dengannya? Kenapa kamu begitu menolak aku, tapi tidur dengannya? Tidak ada alasannya. Karena Luyan dari dasarnya adalah orang yang 100 kali lebih hebat darimu. Setidaknya dia tidak akan menggunakan cara-cara kotor, seperti membius dan menculik untuk memaksaku. Kamu jangan berpikir dia bisa menyelamatkanmu. Jangan bermimpi. Di sini aku sudah menyiapkan banyak rintangan, sedikit saja ceroboh, bisa mati. Kamu lebih baik jadi anak baik. Kalau tidak, akibatnya kalau kamu membuatku marah. Tidak akan bisa kamu tanggung. Kalau berani, sekarang juga kamu coba cekik aku. Kamu pikir aku tidak berani? Kalau kamu masih tidak mau nurut, aku akan jadikan kamu spesimen. Membuatmu menemaniku siang dan malam. Musingi, kamu ini gila. Dibawa pergi oleh Musingi lebih baik sekarang langsung loncat dari gedung untuk mencari kesempatan hidup. Musingi, aku lebih baik mati daripada ikut denganmu. Qingqing. Nona Li, kamu sudah sadar? Bagaimana perasaanmu? Luyan di mana? Pak Lu, dia memberikan transfusi darah untukmu melebihi batas kemampuannya. Baru keluar dari ruang gawat darurat, masih belum sadarkan diri. Luyan. 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 Kumohon, jangan mati. Kumohon. Luyan. Kalau kamu terus mencubitku, aku bisa mati. Kamu sudah sadar? Kamu kurusan. Kepala masih pusing? Aku sudah nggak sakit. Kamu? Dadaku agak sakit. Susah bernapas. Terus gimana? Aku panggil dokter. Cium aku dong, nanti langsung sembuh. Luyan, jangan main-main dong. Enggak apa-apa lagi. Setelah keluar, istirahat yang cukup. Terima kasih, dokter. Pak Lu, Musingi sudah ditangkap, gimana penanganannya, Man? Kamu mau gimana? Serahkan ke polisi. Lakukan seperti yang dia bilang. Siap? Mau minum air? Aku sudah menyelamatkan nyawamu. Gimana mau balas budi? Aku berhutang padamu. Mungkin seumur hidup nggak bisa lunas. Aku nggak mau kamu balas. Aku mau kamu pindah balik. Pindah balik ke sini ya. Aku sudah nggak bisa lepas darimu.
Mau menjadikanku simpanan lagi? Bukan? King King. Aku suka sama kamu. Jadi pacarku, ya? Kamu serius? Ya? Tapi kamu dan Nona Jiang masih punya janji pertunangan. Besok aku akan membatalkan pertunangan itu. Dulu aku salah. Seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu. Kedepannya, aku tidak akan seperti itu lagi. Jadilah pacarku. Bagaimana? Aku mau. King King, uang 1 juta ini, dari mana kamu dapat ini? Diberikan oleh Mu Xingyi. Aku pikir dia tulus. Hanya ingin membantuku saja. Kamu ini bodoh. Aku sudah menyuruh orang untuk memberikan bukti Mu Xingyi kepada polisi. Percayalah, tidak lama lagi dia akan ditangkap. Terima kasih, Luyan. Terima kasih karena sudah berani menyelamatkanku. Sekarang tahu aku baik, kan? Tapi, aku ingin minta maaf padamu. Aku seharusnya tidak menggunakan uang untuk memaksamu tetap di sisiku. Kedepannya, tidak akan lagi. Dadah. Halo, bos. Kalian ini. Kami sudah jadian. Selamat. Pergilah. Suruh orang awasi Luyan. Kalau dia tidak baik pada King King, bawa dia ke sini. Nona Jiang, ayo kita bertemu. Baiklah, kebetulan aku juga ada yang ingin kubicarakan. Sial, Flash disknya lupa diberikan ke Luyan. Yan, aku ubah pikiran. Aku tidak mau menunggu lagi. Ayo kita bertunangan lusa. Kebetulan sekali. Aku juga ubah pikiran. Pertunangan kita dibatalkan saja. Aku tidak mungkin bersamamu lagi. Kamu yakin? Luyan. Kamu selingkuh saja sudah keterlaluan, aku bisa anggap itu hanya main-main. Tapi kamu sampai mau hampir kehabisan darah demi dia. Kalau tante tahu hal ini, dia pasti akan semakin membencinya. Apa yang dipikirkan ibuku? Bukan urusanmu. Nona Jiang. Di luar negeri, kamu memelihara banyak pria, kan? Sampai ada yang mati karenanya. Pernikahan kita sampai di sini saja. Aku bisa anggap tidak pernah terjadi apa-apa. Jadi kamu memang sudah bulat tekad untuk bersamanya? Benar. Baik. Jika kamu percaya diri, selamatkan hidupnya, silakan batalkan pernikahan itu. Apa maksudmu? Kamu juga bilang tanganku sudah membunuh orang. Saya tidak keberatan tambah satu lagi. Lagi pula, dengan kekuatan keluarga Jiang, menyebabkan seseorang hilang, itu bukan hal yang sulit. Coba kamu sentuh dia sedikit. Saya akan menghancurkan dia. Apa yang bisa kamu lakukan terhadap saya? Nona Jiang. Menguasai banyak bisnis ilegal keluarga Jiang. Dan sedang membersihkan diri, benarkan apa yang saya katakan? Bagaimana kamu tahu? Ditambah dengan beberapa orang yang kamu bunuh. Bukti yang saya miliki. Cukup untuk menghancurkan kamu. Jika kamu berani menyentuh saya, keluarga Jiang pasti membuat kamu mati tanpa tempat dikubur. Saya tidak peduli. Paling-paling kita mati bersama. Baik, kamu tunggu saja. Kakek, Luyan masih tidak mau menikahi saya. Saya perlu kamu bertindak,
tekan keluarga Lu sedikit. Saat keluarga Lu hampir bangkrut, maka hanya bisa menikahi saya untuk menyelamatkan diri. Baik, urusan ini serahkan kepada saya. Ya Luyan, karena kamu begitu melindungi Li Qingqing, maka bayar harga untuknya. Nona Jiang. Nona Jiang. Ya, Saya mau meninggalkan Luyan. Jangan kamu bertindak terhadap keluarga Lu. Aku bersedia meninggalkan Luyan, jangan kau sentuh keluarga Lu. kamu yakin? Aku yakin. Baik. Aku kasih kamu waktu 2 hari untuk meninggalkannya. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tidak segan-segan. Luyan sudah melakukan banyak hal untukku. Aku tidak bisa membiarkannya merusak hidupnya karena aku. Qingqing. Qingqing, kamu di rumah? Luyan, maafkan aku. Aku sudah pikir-pikir, kita memang tidak cocok. Kita putus saja. Tidak mungkin. Tadi pagi kan masih baik-baik saja? Qingqing. Qingqing sedang kerja, mana mungkin dia ke sini? Pasti salah lihat. Itu memang Qingqing. Kirimkan rekaman CCTV perusahaan pagi ini ke aku. Aku bersedia meninggalkan Luyan. Jangan kau sentuh keluarga Lu. Baik. Aku kasih kamu waktu 2 hari untuk meninggalkannya. Qingqing memilih putus untuk melindungiku. Ini salahku. Aku tidak memberinya rasa aman yang cukup. Tunggu sampai aku memberantas keluarga Jiang, aku akan menikahimu dengan meriah. Halo, Jiang Sueyao, mari kita bertunangan. akhirnya kamu sadar juga. Iya, sudah tahu caranya untuk menyingkirkanmu. Kalau begitu, pesta pertunangan tanggal 2 bulan depan. Baik, Kamu atur beberapa orang untuk membawa Li Qingqing ke pasar gelap untukku. Pastikan semuanya bersih. Baik, Nona. Li Qingqing, Luyan ternyata tidak terlalu peduli padamu. Kalau dia sudah setuju untuk bertunangan denganku, maka kamu hanyalah mainannya saja. Kalau begitu, meski kamu mati, tidak akan ada yang peduli. Maaf, kami sudah tutup. Kamu Li Qingqing, Kalian siapa? Kalian mau apa? biar kamu mati dengan jelas. Ada orang yang bayar mahal untuk mengirimmu ke pasar gelap bawah tanah. Kalian tidak boleh begini. Ini kan melanggar hukum. Di pasar gelap, akulah hukumnya. Bawa pergi. Siap. Lepaskan aku. Tolong, lepas. Pak Wei. Ini adalah hasil tes DNA Li Qingqing dengan ketua direksi. Silakan lihat. Benar-benar adikku. Akhirnya aku menemukannya. Beritahu ketua direksi, suruh dia segera pulang untuk bertemu keluarga. Baik, siapkan mobil, aku akan ke restoran untuk mencari Qingqing. Baik, Ayo. Qingqing. Qingqing. Qingqing mungkin mengalami masalah. Kerahkan semua tentara bayaran keluarga Wei, cari dia. Jiang Sueyao, Luyan kamu. kamu pikir karena aku bertunangan denganmu, kamu bisa menyakiti Qingqing? Ah, Kenapa kamu mengira aku yang melakukannya? bukti sudah aku siapkan. Kamu harus langsung membebaskan Qingqing. Kalau tidak, aku akan menghancurkan keluarga Jiangmu sampai habis-habisan. Luyan, tenangkan diri. Aku akan mencari orang untuk membebaskannya. Apa yang kamu mau lakukan? Sudah sadar. Kalau sudah sadar, ganti baju. Keluar dan layani tamu. Atasan sudah memberi perintah. Segera bawa perempuan ini,
Bawa dia kembali ke tempat asalnya. Ah, cepat. Oh, baik. Hehehe. Bang, ada masalah? Kita bicara baik-baik. Nyahlah. Kamu tidak cedera? Tidak, Syukurlah kalau tidak apa-apa. Terima kasih atas usahamu, kamu pulang dulu saja. Ya, bos. Itu orangmu, ya? Bukan. Itu milik seorang temanku. Hari ini kamu terkejut, kamu pulang dan istirahat dulu. Besok aku akan mengantarmu pulang. Ayo pergi. Nona Jiang, kami baru saja mau melepaskan Nona Li seperti yang kamu perintahkan. Tapi tiba-tiba sekelompok tentara bayaran menyerbu masuk dan menyelamatkannya. Apakah dia sudah aman sekarang? Orang kami mengikutinya sepanjang jalan. Nona Li sudah diantar dengan aman ke hotel. Dengar, Li Qingqing sudah aman. Soal siapa yang mengirim tentara bayaran itu, aku juga tidak tahu. Luyan, kau tunggu saja. Lambat laun akan kubuat kau jadi anjingku. Pak Lu, sudah ketemu. Tentara bayaran itu adalah orang dari keluarga besar Wei di luar negeri. Wei Qingming memang bukan orang biasa. Kenapa dia begitu baik pada Qingqing? Jangan-jangan dia mengincar Qingqing? Kamu kirim beberapa orang untuk mengawasinya. Kalau dia mengancam Qingqing, langsung beritahu aku. Mengerti. Oh ya, bukannya Qingqing lagi cari rumah akhir-akhir ini? Kamu hubungi Shen Lu. Suruh dia antar Qingqing ke apartemen di sisi barat kota itu. Baik. Wah, kamu yakin rumah ini bisa kita sewa? Sebenarnya ini rumah temanku. Dia kerja di luar negeri sepanjang tahun. Rumahnya kosong juga sia-sia. Jadi dia sewakan padaku dengan harga murah. Wah, bagus banget ya. Sewaannya berapa? Aku bayar setengahnya buat kamu. 500. 500? Teman kamu baik banget ya. Rumah di sini kan mahal banget. Cuma bayar 1000? Dia sih, memang baik. Cepetan siapin barang-barangmu. Abis itu aku ajak kamu jalan-jalan, kenalan sama lingkungan sekitar. Ayo, cepetan, cepetan. Oh, iya. Pak Lu, tenang saja. Semuanya sudah diatur. Baik. Tolong jagain Qingqing ya. Gampang. Wah, Pak Lu dermawan banget. Mulai sekarang, aku Shen Lu, akan jadi penjaga cinta kalian. Kalau sibuk, pasti lebih baik. Lebih sibuk. Aku jadi nggak kepikiran dia. Semua ini keputusan aku sendiri. Nggak ada yang perlu disesali. Pak Lu, bagaimana kalau masuk dulu? Nggak usah. Aku tunggu di sini sambil lihat dia. Jangan ganggu dia. Kembali ke kantor. Luyan, bagaimana mungkin itu Luyan? Bagaimana mungkin dia datang ke sini? Pasti aku salah lihat. Qingqing. Siapa yang menyuruhmu minum seperti ini? Lulu,
Aku masih tidak bisa melupakan dia. Jangan sedih. Dia juga tidak bisa melupakan kamu. Besok, aku ajak kamu jalan-jalan, ya? King King. King King. Kamu berdua. Kenapa harus seperti ini? Lulu, kamu terlalu baik padaku. Beli begitu banyak barang untukku. Tidak usah sungkan, semua dibayar dengan kartu Luyan kamu. Sepertinya mau hujan. Mari kita mencari tempat untuk menghindari hujan. Tidak apa-apa. Aku pesan taksi saja. Naik. Naik mobil. Cepat, cepat. Kamu bodoh seperti babi. Kamu keras kepala seperti keledai, kamu bego seperti angsa. Aku tidak seperti orang-orang tertentu. Seperti kuda pejantan. Hati-hati. Terima kasih. Maaf, tadi ban selip. Pulang nanti aku tambah bonusmu. Terima kasih sudah mengantar aku pulang. Tidak apa-apa. Kebetulan lewat. Ada yang tidak benar. Tadi tidak bilang alamat. Bagaimana Luyan tahu aku tinggal di sini? Li King King. Anggap saja hari ini hanyalah sebuah mimpi. Jangan berharap lebih lagi. Luyan? Jangan seperti ini. Kita sudah putus. Biarkan aku memelukmu sebentar boleh? Kamu tiba-tiba pergi tanpa pamit. Aku sangat merindukanmu. Maaf, Tidak apa-apa. Aku tahu semua yang kamu lakukan adalah untuk kebaikanku. Tunggu sampai aku selesai menangani keluarga Jiang, aku akan mencarimu. menangani keluarga Jiang? Apa kamu mau bermusuhan dengan seluruh keluarga Jiang? Ya. Hari-hari ini aku tidak mencarimu. Karena takut menyeretmu ke dalam masalah. King King. Aku sangat menyukaimu. Tunggu sampai aku selesai menanganinya. Aku pasti akan menikahimu. Oke? Kamu bodoh sekali. Aku putus denganmu. Karena aku tidak mau kamu menghadapi bahaya sendiri. Kalau kamu sudah memutuskan untuk melawan keluarga Jiang, aku juga akan bersamamu. Apa yang kamu katakan itu benar. Apa aku sedang bermimpi? Tentu saja benar. Aku mencintaimu. Jangan pikirkan hal ini kamu tanggung sendirian. King King. Aku juga mencintaimu. Sudah. Cepat naik ke atas. Aku masih harus ke kantor. Kamu tidur lebih awal. Jangan begadang sampai larut. King King. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Hari ini kamu tidak perlu ke toko, langsung ke sini saja. Baik. Ayah. Bos, paman ini siapa? Aku adalah ayah kandungmu, King King.
Jadi, bos memanggilku hari ini untuk memberitahuku bahwa kalian telah menemukan ayah kandungku? Bukan cuma itu. Aku juga adalah kakakmu, seayah beda ibu. Mulai sekarang, jangan panggil aku bos lagi. Panggil saja kakak. Kakak? Ibumu adalah istri kedua keluarga Wei, Li Hualan. Tidak lama setelah kamu lahir, dia meninggal karena persalinan yang sulit. Kemudian, kamu dibawa dan dijual oleh musuh keluarga. Sampai sekarang, baru kami bisa menemukanmu. Ternyata begitu. Pantasan saja pertama kali bertemu denganku, kamu terlihat aneh. Sekarang, ayah sudah kembali, dan telah mengonfirmasi bahwa kamu adalah putri tertua keluarga Wei yang sah. Kami ingin mengakui kembalimu ke keluarga. Apa kamu bersedia? King King, andai saja ayah tahu kamu masih hidup, ayah akan berusaha sekuat tenaga untuk membawamu pulang. Ayah telah melewatkan 20 tahun lebih hidupmu. Beri ayah kesempatan lagi untuk menebus kesalahan, ya? Baik. Aku setuju untuk kembali ke keluarga Wei. Tapi, aku punya satu permintaan kecil. Katakan, apapun syaratnya, ayah akan penuhi. Aku ingin meminta kalian membantu keluarga Lu melawan keluarga Jiang. Bolehkah? Aku mau minta bantuan kalian untuk melawan keluarga Jiang demi keluarga Lu. Tidak masalah. Bisnis keluarga Jiang itu tidak bersih. Menangani mereka. Bukan masalah besar. King Ming, urusan ini kuserahkan padamu. Kamu. Ini untuk membantu Luyan, kan? Ya. Bawa aku menemuinya. Ayo. King, kenapa kamu datang? Aku. Yung Master Wei, sedang apa di sini? Sepertinya identitasku sudah diselidiki oleh Direktur Lu. Luyan. Aku yang bawa kakakku ke sini. Dia bilang mau ketemu kamu, Kak. Sebenarnya aku adalah putri Wei Jingze. Mulai sekarang, status kita setara. Mari kita bicara. King, kamu keluar dulu. Ya. Pukulan ini adalah balasan karena dulu kamu menyakiti King. Maaf? Dulu aku salah. Tapi perasaanku pada King sekarang tulus. Aku tahu. Kamu melawan keluarga Jiang demi King. Aku juga tahu. King demi kamu datang memohon padaku untuk membantumu. Aku datang ke sini hanya ingin memberitahumu. Kalau kamu berani menyakiti King, keluarga Jiang akan jadi nasibmu. Tenang saja. King sekarang adalah nyawaku. Hah? Luyan. Kamu pulang ya? Lagi nungguin aku. Jangan nungguin aku lagi. Selimutnya dinaikkan. Nanti gampang masuk angin. King, keluarga Jiang sebentar lagi runtuh. Besok aku langsung buat konferensi pers, dan batalkan pertunangan dengannya. Mulai sekarang kamu nggak perlu nungguin aku lagi. Selamat malam. Orang yang kusukai adalah Li King. Jiang Sueyao cuma masa lalu. Luyan mau ngapain? Berani-beraninya buat konferensi pers, mengumumkan pembatalan pertunangan dengan keluarga Jiang. Jiang Shueyao, Kakek, kamu anak durhaka. kakek, kenapa kakek pukul aku? Kamu demi seorang pria, mengorbankan seluruh keluarga Jiang. Memukulmu saja masih ringan. Kakek ngomong apa sih? Keluarga Jiangku sebentar lagi bisa bersih total, dan jadi keluarga nomor 1 di ibu kota. Semua karena kamu. Bikin Luyan bersekongkol dengan keluarga Wei. Melawan kita. Sekarang semua bisnis gelap. Sudah terbongkar semua. Ibu kota, mulai sekarang. Gak akan ada keluarga Jiang lagi. Kakek, Jangan bergerak. Kami polisi dari kantor polisi kota, Jiang Shuihai, Jiang Sueyao. Kalian diduga terlibat industri bawah tanah ilegal yang mencari untung,
serta pembunuhan berencana. Mohon kooperatif dalam penyelidikan, Ini nggak mungkin. bawa pergi. Asisten Shen. Kamu ngapain di sini? Direktur Lu Nonali, sudah kembali ke apartemen. Listrik mati. Luyan mau memberi saya kejutan. Lebih baik saya isengin dia dulu. Tuan muda Lu mau memberi saya kejutan apa lagi? Luyan, kenapa kamu tidak bilang? Ada banyak orang di sini. King, aku cinta kamu, menikahlah dengan aku. Aku mau. Sampai tua bersama, tak pernah berpisah. Cium satu kali.